Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah dari kelas PAI 5 PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menyampaikan presentasi dari proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan Minat Baca dan Prestasi Belajar melalui Model Pembelajaran Eksempel, Non-Eksempel, dan Mind Mapping Siswa Kelas 7A SMP NU Riyadul Quran Ngajum, di mana bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalah materi sejarah Islam yang cenderung membosankan karena perlu menghafalkan tanggal, waktu, dan juga kejadian. Selanjutnya, siswa tidak mengalami sendiri peristiwa sejarah, sehingga isi dari sejarah kurang berkesan dalam kehidupan diri siswa. Selain itu, minat membaca siswa terhadap materi sejarah kurang. Metode dan model pembelajaran dalam menyampaikan materi sejarah selama ini cenderung konvensional sehingga kurang menarik perhatian siswa. Sehingga dengan penerapan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan prestasi belajar siswa dalam materi Khulafaur Rasyidin. Adapun rumusan masalah dari PTK saya yaitu apakah penerapan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping dapat meningkatkan minat baca dan prestasi belajar siswa kelas 7A dalam pembelajaran PAI materi Khulafaur Rasyidin. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping dapat meningkatkan minat baca dan prestasi belajar siswa kelas 7A dalam pembelajaran PAI materi Khulafaur Rasyidin. Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah tentang model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping dapat meningkatkan minat baca siswa dalam pembelajaran PAI materi Khulafaur Rasyidin, serta model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pelajaran PAI materi Khulafaur Rasyidin kelas 7A di SMP NU Riyadul Quran Ngajum. Manfaat dari penelitian ini bagi sekolah yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Bagi guru sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping. Bagi siswa, bermanfaat dalam proses belajar mengajar, menjadi lebih menarik dan menyenangkan, serta hasil belajar dari siswa dapat meningkat. Untuk definisi operasional variabel, yang di sini saya menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping. Sedangkan variabel dependennya di sini adalah minat baca dan prestasi belajar siswa di SMP NU Riyadul Quran kelas 7A. Pada kajian teori, di sini saya menerangkan tentang pengertian belajar, prestasi belajar karena berkaitan dengan apa yang akan dibahas, yang akan dicapai dalam PTK ini. Kemudian pembelajaran PAI dan juga model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping yang digunakan dalam PTK ini. Pada bab 3 metode penelitian, yang pertama menerangkan tentang jenis penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research, karena peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian, mulai dari awal sampai akhir tindakan.
Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk subjek dan objek penelitian, subjeknya adalah siswa-siswi SMPN Riyadul Quran kelas 7A tahun pelajaran 2021-2022 di semester 2 ini. Untuk objek penelitiannya, yaitu peningkatan minat baca dan hasil belajar siswa pada materi Khulafaur Rasyidin melalui model pembelajaran eksempel non-eksempel dan mind mapping kelas 7A SMPN Riyadul Quran Ngajum. Untuk waktu dan tempat penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2022 sampai tanggal 30 Mei 2022 di SMPN Riyadul Quran Ngajum dengan mengambil sampel kelas 7A. Untuk desain atau model penelitiannya, pada pertemuan pertama dilakukan tanpa model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping. Di sini untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa terhadap materi Khulafaur Rasyidin ini. Pada pertemuan kedua atau siklus pertama, yaitu menggunakan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping selama 3 jam pelajaran. Pada siklus kedua, sama dengan menggunakan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping selama pembelajarannya. Jika pada siklus 1 penggunaan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping sudah optimal, maka pada siklus 2 ini adalah bentuk pemantapan. Tapi jika pada siklus pertama model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mappingnya masih belum optimal, maka pada siklus kedua ini memperbaiki bagaimana model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping ini dapat optimal dalam proses pembelajaran. Untuk teknik metode pengumpulan datanya, saya menggunakan dokumentasi, observasi, lembar kerja, wawancara, dan juga angket. Untuk instrumen penelitian atau pengumpulan datanya, saya menggunakan tes. Di sini berkaitan dengan pretest, tes di awal untuk mengetahui tingkat awal kemampuan siswa, dan juga post-test untuk mengetahui hasil prestasi belajar siswa setelah belajar dengan menggunakan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan juga mind mapping. Kemudian juga menggunakan angket tentang pemahaman materi, lembar observasi prestasi belajar siswa, juga tingkah laku siswa berkaitan dengan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan siswa selama proses PTK ini diambil. Kemudian wawancara dan juga dokumentasi. Untuk prosedur penelitiannya pada siklus pertama di situ ada perencanaan atau planning, merencanakan apa yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Kemudian pada proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya yaitu pengamatan atau observasi dan juga refleksi. Pada siklus kedua, ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Siklus kedua ini dilakukan dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada siklus pertama. Untuk teknis analisis data, yang pertama analisis data aktivitas siswa dan guru. Di sini saya menggunakan presentasi yang dicari, di mana skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah keseluruhan dikalikan 100% untuk mengetahui presentasi dari aktivitas guru dan siswa. Interpretasi dari hasilnya dikatakan sangat sempurna apabila 81% sampai 100% tercapai. Sempurna apabila 61% sampai 81%, dan juga interpretasi data yang lainnya yaitu cukup sempurna, kurang sempurna, maupun tidak sempurna.
Untuk ketuntasan hasil belajar pada materi Khulafaur Rasyidin ini, saya mengambil rumus presentasi ketuntasan individual, di mana skor diperoleh dibagi dengan skor maksimal untuk mengetahui persentase dari keberhasilan atau ketuntasan individu. Selain itu, juga menggunakan rumus ketuntasan belajar klasikal dengan rumus jumlah murid yang tuntas dibagi dengan jumlah seluruh siswa, sehingga dapat diketahui berapa persentase dari ketuntasan dalam satu kelas itu. Untuk kriteria ketuntasannya, jika 75% dari jumlah siswa memperoleh nilai lebih dari 70, maka bisa dikatakan tuntas. Ini untuk isi dari proposal PTK saya. Untuk instrumen PTK yang saya gunakan, yang pertama yaitu menggunakan soal pre-test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa di awal sebelum belajar dengan menggunakan model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan juga mind mapping. Selain menggunakan soal pretest, saya juga menggunakan lembar observasi atau pengamatan terhadap siswa, di mana lembar observasi ini mengamati keaktifan siswa, perhatian siswa terhadap materi dan kegiatan pembelajaran di kelas, kedisiplinan siswa di kelas, penugasan atau resitasi, dan juga tingkah laku yang ada ketika berada di kelas. Setelah itu juga menyajikan soal post-test. Saya menggunakan soal post-test untuk mengetahui seberapa berhasilkah model pembelajaran eksempel, non-eksempel, dan mind mapping ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Demikian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.